Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan channel Sabrian Kampot. Dan kali ini saya akan melakukan perjalanan ngetrip ya ke arah Denpasar lagi. Dan ini momennya mudik lebaran teman-teman. Dan kali ini saya menggunakan kendaraan pribadi ya bersama keluarga. Nah, seperti apa perjalanan saya nanti? Simak terus videonya teman-teman. Oke teman-teman, ini perjalanan dari Blitar kita mulai jam 13.40 teman-teman. Dan ini mobil sudah saya isi full tank ya. Kemarin saya isi 500.000 pakai RON 92 punyanya Shell teman-teman. Nah, untuk yang lainnya seperti apa nanti ikuti terus perjalanan ini ya teman-teman ya. Dan ini cuaca sangat panas sekali, jam 13.40 WIB dari Blitar kita berangkat. Dan nanti kita istirahat di mana saja, lewat jalur mana, ikuti terus videonya teman-teman. Dan ini teman-teman, saat ini H-6 Lebaran ya, tepatnya hari Rabu tanggal 26 teman-teman. Ini nampak di Blitar situasi masih lenggang lalu lintasnya, belum nampak kendaraan dari plat luar yang masuk dan lalu lalang di Blitar ya. Mungkin beberapa hari ke depan, mungkin ya sekitar Sabtu atau Minggu nanti, perkiraan akan ramai puncak arus mudik di Blitar ini teman-teman. Wah, ini ada medali emas teman-teman dengan bodi Scorpion King. Itu tadi bis dari Surabaya, Malang, Blitar teman-teman. Dia saingannya tentrem. Teman, ini sesaat lagi kita akan melewati TKP ya. Nah, ini nih yang ada tandanya ini. Jadi semalam di sini ada kecelakaan teman-teman. Ada sepeda motor menabrak sepeda dayung ya. Dan kemudian sepeda motornya terjatuh dan meledak teman-teman. Diduga membawa bahan peledak yang kemungkinan untuk petasan. Jadi itu tadi teman-teman lokasinya, dan sempat viral kemarin itu. Ini di daerah Pasir Harjo Talun teman-teman ya, masih di Blitar ini teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang kita di Kecamatan Ulingi ya. Dan kita belok kiri lewat pusat kota. Kalau ke kanan bisa, cuman dia agak muter teman-teman. Supaya lebih cepat kita lewat kiri aja ya. Nah, ini nanti di sini ada RTH juga, ruang terbuka hijau, dan ada pasar Welingi teman-teman. Dan itu nampak Gunung Kawi ya, atau Gunung Butak ya teman-teman ya. Dan ini di sebelah kanan teman-teman ada RTH ya, ruang terbuka hijau Taman Idaman Hati. Dan pada hari Jumat besok akan ada pawai ogoh-ogoh di sini teman-teman. Kebetulan di Blitar ini juga banyak saudara kita yang umat Hindu ya, dan hari Sabtu akan merayakan Nyepi. Jadi hari Jumatnya juga ada pawai ogoh-ogoh. Nah, sebagian besar umat Hindu di Blitar itu berada di wilayah Blitar Timur ya, daftar masuk daerah Welingi ini teman-teman. Nah, ini kita melewati pasar Welingi teman-teman, termasuk salah satu pasar besar di Blitar. Dan ini ada pertigaan, kita belok ke kanan ya, ke arah Malang. Dan ini jembatan Kali Berantas teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang kita melewati jalur berliku ya, di daerah Sidoarjo
yaitu daerah perbatasan antara Blitar dan Malang. Dan nanti kita akan melewati tikungan yang tajam. Biasa orang menyebutnya si tinjau lawiknya Blitar, teman-teman. Dan ini biasanya khusus untuk jalur kendaraan besar ya, bis, truk seperti itu, teman-teman. Kalau untuk kendaraan kecil biasanya dia ambil shortcut di arah Bendungan Lahor namanya, teman-teman. Nah, ini sesaat lagi di depan kita akan melewati tikungan yang cukup tajam, teman-teman. Dan untuk daerah sini biasanya sering terjadi laka ya, untuk truk-truk dengan muatan besar seperti itu. Biasanya kalau musim tebu, musim giling tebu itu banyak truk. Nah, ini dia teman-teman untuk tikungan yang cukup tajam ya, dan cukup sering terjadi kecelakaan untuk kendaraan besar di sini, teman-teman. Nah, ini kita sudah tiba di perbatasan antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Malang ya, teman-teman. Dan ini jembatan ini atau sungai ini yang menjadi batas wilayah antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang. Dan ini kita sudah masuk di Kabupaten Malang, dan ini tugu batasnya, dan jalan masih berliku sampai Karangkates nanti, teman-teman. Dan ini banyak kendaraan besar ya di depan ya. Nah, teman-teman, itu tampak ya di footage, itu merupakan dinding bendungan Karangkates, teman-teman. Cukup tinggi ya. Dan ini kita sudah tiba di Karangkates. Nanti di depan ada terminal Karangkates, ada beberapa bis seperti M-Trans, Sinar Jaya, dan Haryanto. Dia titik awal keberangkatan maupun titik akhir penurunannya dari arah Jakarta di Karangkates ini, teman-teman. Cuman kalau untuk jam segini kelihatannya sudah berangkat ya. Nah, ini di sebelah kiri, teman-teman, merupakan shortcut ya, jalan pintas dari arah Selarejo tadi melewati Bendungan Lahor. Dan sebelah kanan ini merupakan terminalnya ya, sudah kosong ini. Kelihatan bis arah ke Jakarta sudah berangkat semuanya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut menuju ke Malang Kota. Dan rencananya kita nanti akan naik di tol Malang ya, daerah Buring seperti itu. Oke, teman-teman, ini jam 15.04. Kita sudah melewati Jalibar ya, jalan lintas barat di Kabupaten Malang, di Kepanjen tempatnya, teman-teman. Kurang lebih berarti perjalanan 1,5 jam dari Blitar tadi, dari rumah ke Kepanjen ini tadi, teman-teman. Oke, teman-teman, ini kita sudah sampai Pakisaji ya, masih di wilayah Kabupaten Malang. Dan ini nanti kita akan ambil arah kanan, jalur alternatif menuju ke Gadang ya. Kalau jalur utama seharusnya lurus, teman-teman. Cuman biasanya di daerah Kebon Agung sama daerah Kacuk itu macet nanti, teman-teman. Jadi kita ambil kanan sini ya. Nah, di persimpangan ini kita ambil kiri ya, teman-teman ya. Hati-hati kalau ke arah kanan itu ke arah Kepanjen, jalur alternatif juga. Ini kita ambil kiri. Dan ini nanti tembusnya perempatan Gadang, teman-teman. Nah, ini kita sudah melewati perempatan Gadang, teman-teman ya. Dan seperti biasa di sini cukup crowded ya.
Dan di sebelah kanan itu merupakan terminal Bayangan Gadang, teman-teman. Dan juga ada pasarnya di situ, teman-teman. Seperti biasa di sini perempatannya crowded. Dan ketika kita masuk kota Malang, lalu lintas cukup padat ya, jadi tidak bisa cepat. Mobil berjalan pelan, apalagi ketika jam-jam tertentu seperti jam pulang kantor, jam pulang sekolah, itu biasanya sangat padat lalu lintas di Malang. Nah, dari arah Gadang, kalau kita ingin menuju ke gerbang tol Malang, itu nanti kita tidak perlu naik flyover ya. Jadi kita nanti di bawahnya flyover kita belok kanan. Nah, ini kita ambil kiri dulu. Kalau flyover itu ketuju ke arah Singoe, Terminal Arjosari. Terminal Arjosari dan gerbang tol Singosari, teman-teman. Dan ini kita ambil kiri ya. Nanti di depan situ kita belok ke kanan. Dan di sebelah kiri kita ini merupakan stasiun Kota Lama Malang, teman-teman. Dan ini kita belok kanan. Oke, kita harus berhati-hati ya, karena tidak ada lampu merahnya di sini, teman-teman. Oke, kita maju. Oke. Dan di sebelah kiri ini merupakan rumah sakit Panti Nirmala. Dan ini kita terus saja, kurang lebih sekitar ya 5 km lah dari sini kita akan tiba di gerbang tol Malang. Oke, kita masuk ke rest area. Kita mau sholat asar dulu sambil mengistirahatkan kaki ya. Lumayan sudah 3 jam perjalanan, saatnya istirahat. Dan untuk di rest area ini cukup lengkap, teman-teman. Juga parkirnya luas, ada di sisi depan maupun sisi belakang. Dan ini rencananya kita nanti akan parkir di depan sekaligus ngonten. Kita lihat bis-bis yang dari arah Malang ya. Kalau jam segini biasanya bis-bis tujuan ke Denpasar berangkat dari Malang, teman-teman. Mobilnya keren. Ini jam
16.45 kita melanjutkan perjalanan kembali ya, setelah istirahat tadi sekitar ya 15 menit. Dan target kita nanti berbuka di rest area sekitar Pasuruan teman-teman, dan ya sekitar 1 jam lagi lah. Dan ini kita nanti berjalan santai ya, karena ini jam-jam rawan. 1 jam menjelang berbuka itu tubuh sudah letih, lesu, ngantuk. Jadi kita berjalan santai ya. Ya enggak santai-santai amat lah, kecepatan normal di jalan tol ya sekitar 80-90 teman-teman. Oke, yuk bismillah lanjut perjalanan. Wah, ada Gunung Harta nih. Tahu di jurusan mana ya? Apa jurusan Malang Denpasar ya? Ada GHTS. Nah, tumben dia jalannya pelan ya. Biasanya bus gitu. Dan teman-teman, ini turun hujan cukup deras ya. Bentar lagi kita akan menuju percabangan tol Pasuruan Probolinggo, dan ini sebentar lagi kita belok kiri ya. Jadi kalau mau ke arah Pasuruan dan Probolinggo kita ambil interchange Pasuruan Probolinggo. Dan ini cukup deras hujannya teman-teman ya. Nah, kalau terus itu ke arah Sidoarjo dan Surabaya. Sedangkan kita ini ambil arah kiri. Jadi tadi setelah gerbang tol Pandaan, lalu ini gerbang tol Pasuruan. Wah, kelihatannya hujan disertai angin ini teman-teman. Oke teman-teman, hati-hati ya yang lagi berkendara. Dan ini jalannya naik teman-teman. Kita menyeberangi tol Surabaya Gempol ya. Hujannya cukup deras dan berangin teman-teman. Oke, dan ini saat lagi kita akan masuk ke tol Pasuruan Probolinggo. Oke, saya kira harus berhati-hati ya, karena jarak pandang cukup dekat. Jarak pandangnya. Oke, kita masuk. Nah, ini kita sesaat lagi di depan ada rest area. Kita akan, wow, Setia Mulia dari Jawa Tengah itu, dari Wonogiri, Solo, Jogja, Solo. Oke, ini kita masuk ke rest area 792 di daerah Pasuruan. Kita akan berbuka puasa di sini ya. Jadi kita ngabuburitnya sampai Pasuruan teman-teman. Oke, ini kita sudah masuk di rest area 792. Kita akan masuk di area truk aja biar bisa di depan. Cukup luas untuk area parkirnya, dan di sebelah sana juga ada area parkir. Oke, kita parkirnya di sini, nurunin Mbak Ain. Oke teman-teman, ini jam 18.29 ya, atau jam setengah 7. Kita meninggalkan rest area 792
menuju ke mana ya, nggak tahu. Nanti kita istirahat di mana lagi. Yang pasti santai saja untuk perjalanan kita kali ini. Oke teman-teman, ikuti terus video ini ya. Oke teman-teman, kita sudah keluar dari tol Gending. Dan tadi untuk harga tolnya Rp145.000 masuk dari Malang tadi ya. Oke teman-teman, ini kita akan memasuki jalur Probolinggo Situbondo teman-teman, jalur Pantura. Terima kasih bos. Selamat. Oke, saat ini kita sedang melintasi di PLTU Paiton ya. Ini jam 20.30 teman-teman, jam setengah 9 kita melintasi PLTU Paiton. Dan PLTU ini merupakan PLTU terbesar di Indonesia ya. Dia mensuplai listrik untuk Pulau Jawa dan Pulau Bali. Dan kalau malam ini menjadi ikon di perjalanan kita menuju dari pokoknya ke arah Denpasar ya. Momen melewati Paiton ini selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh kita yang melewati jalur ini. Kalau siang dia lampunya mati, jadi seperti bangunan tua seperti itu. Nah memang indahnya pada saat malam ini lampunya dihidupkan semua. Dan di jalur ini, di sebelah kanan ini merupakan bukit yang besoknya tol Probolinggo Banyuwangi akan melintasi atas Paiton ini teman-teman. Dan besok jika sudah jadi, kelihatannya pemandangannya akan cakep banget. Dan ini kita melintasi tikungan yang pernah terjadi tragedi ya dulu ya. Saya lupa tahunnya tahun berapa. Jadi ada bis yang membawa siswa-siswi sekolah setelah berekreasi ke Bali, dalam perjalanan pulang mengalami kecelakaan dan terbakar kalau tidak salah, dan mengakibatkan beberapa korban meninggal. Banyak, bukan hanya beberapa, banyak teman-teman. Dan cukup prihatin ya terhadap kecelakaan tersebut. Oke teman-teman, ini sebelah kiri kita melewati Utama Raya ya, rest area yang juga menjadi restoran, servis makan dari beberapa bis di situ ya. Dan biasanya banyak bis pariwisata yang mampir di situ untuk servis makan. Dan itu di belakangnya juga merupakan pantai ya, destinasi wisata di Kabupaten Situbondo. Ya semacam resort lah ya. Ada tempat penginapannya juga, ada pantainya, ada kafenya. Harga tiket cukup murah untuk masuk, 5.000 ya Maya? 5.000 rupiah. Tidak tahu kalau sekarang ada perubahan ya.
Itu 1 tahun yang lalu kita masuk Rp5.000. Oke teman-teman, ini kita melintasi daerah Besuki ya. Di sebelah kiri itu alun-alun Besuki. Ini sudah masuk Situ Bondo teman-teman. Dan sebentar lagi kita akan melewati Pasir Putih setelah Besuki ini. Nah teman-teman, ini kita melewati rumah makan Muslim Bali 2 ya. Ini banyak sekali bis-bis malam yang berhenti di sini untuk servis makan. Nah ini ada Menggala, lalu Setiawan. Tuh Setiawan, banyak tuh rombongannya Setiawan tuh. Wah komplit, ada 4 Setiawan teman-teman. Jadi Setiawan itu dari arah Kediri, Trenggalek, Bojonegoro, lalu satu mana ya, Madura. Jadi ada 4 armada tadi bisa tempuk di situ. Kok bisa tempuk ya lah. Oke teman-teman, ini jam 22.30 atau setengah 11 ya. Saya tiba di daerah mana ya ini, Situ Bondo. Habis ngisi BBM di AKR teman-teman. Saya isi RON 92 200.000 ya. Tuh di situ barengan sama Surya Bali. Wah mantap. Yuk sekarang kita lanjut perjalanan lagi. Bali masih jauh. Nah ini jam 11. Kita sudah sampai di ujung Taman Nasional Baluran. Nah ini kita bareng dengan M-Trans itu di depan. Dan ini kita sudah masuk ya ke hutan Baluran. Alhamdulillah lancar teman-teman, perjalanan H-5, kecuali arah sebaliknya ya, dari Banyuwangi atau Denpasar menuju ke Jawa seperti Surabaya, Jawa Tengah tadi cukup lumayan padat ya, tapi lancar. Dan tadi di Situ Bondo kita menemui beberapa pohon tumbang ya. Kelihatannya tadi ada hujan disertai dengan angin yang cukup kencang gitu. Dan ini gelap sekali, kita memasuki alas Baluran. Itu ada bis M-Trans di depan. Kelihatan nggak sih? Kelihatan lampunya. Oke teman-teman, ini dia, kita sudah di tengah-tengah hutan Baluran ya, Alas Baluran atau Taman Nasional Baluran. Suasana cukup sepi, cukup lengang teman-teman. Oke teman-teman, ini kita baru saja keluar dari Taman Nasional Baluran ya, dan ini perbatasan Situ Bondo dengan Kabupaten Banyuwangi. Dan ini dia gapura perbatasan antara Kabupaten Situ Bondo dan Banyuwangi. Nah, kita telah resmi masuk di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dan kurang lebih 45 menit lagi kita tiba di Pelabuhan Ketapang. Oke, ini kita sudah tiba di Wongsorejo ya, di masjid apa ya ini ya, di dekatnya Banyuwangi teman-teman. Kita rehat sejenak sambil pesen tiket kapal feri ya. Dan ini luar biasa masjidnya, pelayanannya ramah ya, dari takmir. Tadi saya buka kap itu dikira ada trouble mesinnya, dan dihampiri oleh takmir. Katanya kalau trouble di sini juga ada teknisi, ada bengkel ya yang siap untuk dipanggil. Wah ini mantap ya. Dan di dalam pun masjidnya bersih, toilet pria dan toilet wanitanya juga bersih teman-teman. Tadi saya di toilet pria ya, itu bersih. Oke, ini kita istirahat sejenak ya. Nanti kita lanjut ke Ketapang. Ya kurang lebih setengah jam lah dari sini. Oh ya,
bagi teman-teman yang mau ngopi, tadi sempat ditawarin di sana teman-teman untuk ngopi ya. Itu ada Gunung Harta itu tadi baru lewat.